Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan, silakan subscribe biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kali ini saya akan menyampaikan kisah tentang Kak Butet, ibu rumah tangga dengan 2 anak laki-laki. Kak Butet, seorang ibu rumah tangga kira-kira 55 tahun. Tinggal di sebuah kampung di Sumatera Utara di pinggir perkebunan sawit milik perusahaan asing PT Lonsum, London, Sumatera. Sewaktu masih muda, dia pernah bekerja sebagai buruh harian lepas atau BHL di perkebunan sawit sebagai tenaga perawatan sawit dan kakao coklat. Pekerjaannya adalah merawat pohon sawit, misalnya membersihkan, memupuk, juga menyemprot hama dan rumput-rumput yang mengganggu dengan pestisida, menyemprot dengan pestisida. Itu dulu ketika dia masih bertenaga dan ketika perusahaan masih membutuhkan jasa BHL. Sekarang Kak Butet udah nggak diterima lagi jadi BHL karena perusahaan perkebunan sawit dekat rumahnya itu nggak perlu lagi BHL. Banyak pekerjaan yang sekarang digantikan sama mesin. Jadi untuk membantu ekonomi rumah tangga, Kak Butet membuka warung berjualan di rumahnya. Jualan lontong untuk sarapan, jualan kue-kue, hingga menerima pesanan kue untuk orang pesta atau kue lebaran, atau kue Natal, atau kue tahun baru. Mereka juga memelihara kambing, Mak. Nah, dari usaha itulah mereka menghidupi keluarga dan 2 orang anak laki-laki mereka yang kuliah di kota Medan. Kedua anaknya kos di Medan. Suatu hari, suami Kak Butet yang juga BHL di PHK oleh perusahaan. Alasannya sudah tidak produktif, sudah mulai tua suaminya, sudah mulai tak bertenaga. Di perusahaan kurang ajar, ya kan Mak? Orang udah tua, udah gak bertenaga, di PHK sepihak. Mau tidak mau di PHK saja. Waktu itu umur si abang, kita sebut aja namanya Bang Ucok, umurnya sudah 65 tahun. Pekerjaannya di perkebunan sudah diganti tenaga mesin. Sekarang nebang pohon sawit sudah pakai bulldozer. Gak perlu lagi tenaga manusia. Kena PHK lah abang itu kan. Padahal saat itu mereka sedang membutuhkan banyak biaya untuk kedua anaknya yang sedang menyelesaikan skripsinya. Pelan-pelan, satu persatu kambing mereka yang mereka pelihara itu pun dijual untuk biaya kuliah kedua anaknya. Sampai habislah kambing itu, habislah tabungan, habislah simpanan dari jualan di warung, habis semua. Demi membiayai kedua anak mereka yang kuliah di Medan. Suami Kak Butet yang di PHK nggak dapat pula pekerjaan lain. Akhirnya, secara ekonomi keluarga ini mulai terpuruk, mulai terlilit hutang. Tapi kata Kak Butet, lebih baik banyak utang lah daripada anak kami gagal kuliah. Begitulah tekad mereka berdua. Teruskan Mak, ternyata tidak hanya ekonomi rumah tangga yang goyang ini Mak. Kehidupan rumah tangga Kak Butet sendiri mulai goyang juga. Apalagi sejak suaminya tidak lagi bekerja sebagai BHL di perkebunan. Suaminya selalu murung dan cenderung pemarah. Suka menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa dirinya tidak berguna sebagai kepala keluarga. Kadang bahkan terlihat menangis diam-diam di dalam kamar. Kak Butet jadi serba salah kan, Mak?
Macam mana punya suami murung, pemarah, kadang-kadang penangis, cengeng maksudnya. Tapi nangisnya serius ini, Mak. Dulu abang gak kayak gitu loh, kata Kak Butet menjelaskan. Ya sabarlah Kak, pelan-pelan menghadapinya. Para suami memang kayak gitu Kak, mereka kan menempatkan diri sebagai kepala keluarga, jadi harus kerja. Kalau kepala keluarga nggak kerja, dia merasa dirinya nggak berguna. Macam itunya perasaan si abang Kak, sabarlah Kakak. Belum lagi stigma di masyarakat terhadap suami yang tidak bekerja. Jadi Kakak harus paham lah kalau abang ini merasa tertekan. Saya mencoba memberi pemahaman begitu sama Kak Butet. Kedua anak laki-laki mereka segera tamat kuliah. Tahun 2017, keduanya diwisuda dan segera bekerja. Karena sebetulnya sejak kuliah pun mereka udah mulai nyambi-nyambi kerja. Salah satu anaknya bekerja merantau ke Jakarta. Entah apa kerjanya, pokoknya merantaulah ke Jakarta. Karena ekonomi keluarga sudah sulit, maka kedua anaknya inilah yang membantu Kak Butet. Setiap bulan, kedua anaknya memberi uang belanja. Kak Butet pun mulai lagi berjualan kecil-kecilan. Tetapi belum lagi ekonomi keluarganya bangkit dan stabil. Tahun 2019, suami Kak Butet jatuh sakit. Dokter memvonis suaminya mengalami gagal ginjal, serius dan harus cuci darah. Tentu saja Kak Butet panik dan stres. Dia nggak punya tabungan. Dia juga sendirian mengurus suaminya. Karena kedua anaknya nggak tinggal di rumah, keduanya udah kerja. Ya kan? Sementara rumah sakit berada jauh di kota. Dan nggak mungkin ditempuh naik motor dalam kondisi suaminya yang sakit parah. Untuk ongkos bawa suaminya berobat ke rumah sakit di kota, Kak Butet harus menghabiskan ratusan ribu, Mak. Ratusan ribu, karena harus menyewa mobil. Belum lagi biaya selama di rumah sakit. Ya syukurnya ada BPJS. Inilah untungnya orang miskin punya BPJS. Masih bisa tertolong biaya pengobatannya. Tapi kalau ke rumah sakit pasti opname. 2-3 hari baru pulang. Lumayan biaya makan minumnya. Ongkos sewa mobil pergi pulang tiap hari itu ratusan ribu. Berat kali sama kami itu. Kata Kak Butet menjelaskan kepada saya dengan mata berkaca-kaca. Kasihan juga lah Mak, Kak Butet ini ya Mak ya. Karena situasi begitu, akhirnya salah satu anaknya memilih berhenti kerja dan pulang untuk membantu Kak Butet menjaga ayahnya, mengurus ayahnya berobat ke rumah sakit. Gak ada pilihan lain. Sehingga tinggal satu anak laki-lakinya yang bekerja merantau di Jakarta. Dialah yang tiap bulan mengirim uang untuk biaya pengobatan ayah mereka. Hampir setahun, sepanjang tahun 2019, suami Kak Butet menjalani pengobatan untuk sakit ginjal yang dialaminya. Dokter menyarankan cuci darah, tapi anaknya keberatan. Jadi masih berobat jalan terus. Dan sampai akhir 2019, sakit sang ayah tak kunjung membaik. Lalu, tahun 2020, tiba-tiba kita semua dilanda pandemi COVID-19. Situasi ini berdampak serius bagi keluarga Kak Butet. Mengubah banyak hal di keluarga itu. Suaminya tidak lagi dibawa ke rumah sakit,
karena sebagai komorbid justru sangat berisiko terinfeksi COVID-19 dari rumah sakit. Ini sangat dilematis bagi mereka. Padahal suami Kak Butet masih memerlukan perawatan intensif dari dokter, belum sembuh sama sekali. Situasi makin memburuk karena tiba-tiba anaknya yang bekerja di Jakarta juga di PHK tanpa pesangon. Entah sampai kapan dipanggil kerja lagi karena perusahaan tempatnya bekerja menerapkan kebijakan lockdown waktu itu. Entah sampai kapan. Anak laki-laki yang selama ini membiayai keluarganya tidak bekerja lagi. Di PHK tanpa pesangon. Bahkan anak ini pulang ke Medan dengan biaya sendiri. Sungguh situasi yang memprihatinkan. Banyak duka, banyak air mata bagi Kak Butet dan keluarganya. Tapi kan Mak, ini kan bukan cuma dialami Kak Butet. Hampir banyak keluarga Indonesia mengalami nasib serupa. Inilah gara-gara COVID, kopat kapit. Yang paling menyedihkan, anak laki-laki Kak Butet yang pertama terpaksa membatalkan rencana pernikahannya. Karena uang nikah untuk melamar dan untuk pesta habis terpakai untuk membiayai keluarga, untuk biaya berobat ayahnya. Begitulah kisah sedih yang terjadi hari-hari penuh duka di rumah keluarga Kak Butet. Tapi, di balik segala ujian dan cobaan, selalu ada hikmahnya, selalu ada pelajaran berharga. Tuhan Maha Baik. Meski hampir setahun selama pandemi COVID-19, suaminya nggak berobat ke rumah sakit. Justru penyakitnya malah membaik. Iya, Mak, sakitnya malah baik. Suami Kak Butet makin sehat. Cobalah. Berbagai keluhan ketika dia sakit dulu, kini sudah nggak dirasakan lagi. Bang Ucok yang sebelumnya nggak bisa berdiri sendiri, harus dipapah, dibantu, diangkat. Berjalan harus pakai tongkat. Sekarang justru enggak lagi. Dia semakin sehat. Ketika dibawa periksa ke dokter, herannya dokter menyatakan ginjalnya sehat. Asam uratnya sembuh. Kolesterolnya normal. Ini mungkin hikmah di balik pandemi COVID-19 ya kan, Mak? Tidak ada kata yang pantas mereka ucapkan, kecuali ucapan terima kasih dan syukur kepada Tuhan, kepada Allah yang Maha Esa. Pandemi COVID-19 memang belum usai, tapi badai dalam rumah tangga Kak Butet mulai mereda. Oke Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.